Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sulaiman Apandi. Kali ini saya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Yang salah satunya adalah dengan mendukung praktek cuci tangan pakai sabun atau bisa disebut CTPS. Agar kita bisa mengajarkan cuci tangan dengan baik terhadap anak kita, maka ibu-ibu perlu mengetahui tentang bagaimana cara praktek cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Agar kita bisa mengajarkan anak mengenai cuci tangan pakai sabun sejak dini merupakan hal yang sangat penting, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang terbilang rentan karena mempunyai risiko menyebabkan berbagai jenis bakteri di dalamnya yang tak akan terlihat oleh mata yang telanjang. Nah, si kecil atau anak-anak kita biasanya memegang banyak benda yang kotor setiap harinya karena adanya rasa ingin tahu dan lain sebagainya yang membuatnya menyentuh apapun termasuk kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, supaya anak tak sering terserang penyakit, pastinya ibu-ibu harus menjaga kesehatan anak-anaknya dengan cara yang sangat sederhana. Salah satunya yakni dengan membiasakan anak mencuci tangan setelah bermain, sebelum makan, hingga setelah buang air. Mencuci tangan dengan cara yang benar dan baik dapat meminimalisasi risiko adanya penyakit hingga penyebaran virus berbahaya seperti merebaknya virus corona pada saat ini. Mencuci tangan dengan memakai sabun merupakan cara yang terbilang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kebiasaan mencuci tangan sangat bermanfaat dalam mencegah penyebaran berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan kesehatan si buah hati. Untuk itu ibu-ibu sangat penting untuk mengerti dan mengetahui bagaimana caranya mencuci tangan dengan sabun secara baik dan benar. Setelah melakukan pertemuan ini, saya harapkan ibu-ibu bisa mengetahui kapan waktunya untuk mencuci tangan biar anak-anak ibu selalu bersih, membersihkan dirinya. Ibu-ibu harus mengajari anak mengenai kapan waktu yang tepat dalam mencuci tangan dan diberitahuan kepada anak dengan tentunya dengan rasa penuh kasih sayang, jangan sambil membentak. Waktu yang cukup tepat untuk mencuci tangan yakni yang pertama itu adalah setelah bermain, kemudian sebelum makan, sesudah BAB, dan setelah beraktivitas di luar ruangan, terutama setelah bersentuhan dengan barang-barang milik orang lain. Baiklah ibu-ibu, setelah ibu-ibu mengetahui kapan waktunya untuk cuci tangan, jangan lupa berikan pengertian terhadap anak, terutama bagi anak perempuan. Berikan penjelasan jika ingin cuci tangan pakai sabun, sebaiknya lepaskan terlebih dahulu cincin, gelang, hingga jam tangannya supaya dapat mencuci tangan secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang tersisa di sela-sela aksesoris anak, yaitu cincin, gelang, ataupun jam tangannya. Jelaskan pula jika ingin terhindar dari penyakit maka harus menggunakan sabun agar bakteri pun hilang. Jadi untuk cuci tangan itu tidak
cukup dengan air yang bersih dan mengalir, tapi juga harus menggunakan sabun. Oke, jelas ya ibu-ibu. Jika sudah jelas dan dapat dimengerti, kita lanjutkan lagi ya, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ini untuk diperhatikan ke ibu-ibu dan disampaikan kepada anaknya, jelaskan kepada buah hati kita, anak-anak kita, ketika sedang mencuci tangan, maka terlebih dahulu teteskan sabun cuci tangan secukupnya, kemudian gosok tangan seperti ini sampai ke sela-sela, kemudian atasnya, punggung tangan dua-duanya hingga bersih, hingga merata keseluruhan dan menghasilkan busa-busa. Setelah semua tersentuh oleh sabun, kemudian baru dicuci dengan air bersih yang mengalir. Nah, dalam mencuci tangan ini pun jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Jadi harus perlahan supaya merata. Minimal itu adalah 20 detik ya. Jangan cepat tersentuh sabun dan air langsung selesai ya. Jadi minimal itu adalah 20 detik. Maka ibu-ibu harus memberitahukan kepada anak agar membilas bekas sabun yang menempel di tangan dengan air mengalir hingga 10 detik. Jadi membilasnya itu 10 detik ya. Pakai sabun 20 detik, membilasnya sekitar 10 detik, dan harus bersih, terbebas dari busa. Tahap selanjutnya setelah dicuci dengan air bersih, yakni mengeringkan tangan dengan tisu ya, tisu kering ataupun dengan handuk kering atau dengan kain yang kering dan bersih. Ketika ibu-ibu menjelaskan kepada anak mengenai pentingnya mencuci tangan sejak dini, katakan pula jika kegiatan ini dapat mencegah berbagai penyakit yang diakibatkan oleh bakteri hingga kuman di dalam tangan, maka ajaklah anak ibu-ibu untuk mencegah timbulnya bakteri. Perlu ibu-ibu ketahui juga, dengan kebiasaan mencuci tangan yang diterapkan sejak dini dapat mencegah penyebaran berbagai macam penyakit pada sang buah hati kita atau anak kita. Selain menggunakan sabun, pemakaian air bersih ketika membilas pun akan menjadikan poin penting dalam hal ini. Jadi jangan hanya memakai sabun, tapi pada saat membilas itu harus dengan air bersih dan mengalir ya. Jangan dengan air yang bekas cucian atau air kotor. Mencuci tangan dengan sabun ini dapat diajarkan oleh ibu-ibu dengan cara yang menyenangkan ya, tentunya terhadap anak, seperti sambil menyanyikan lagu cuci tangan, sehingga ini tidak sepintas saja, tidak lewat begitu saja dalam ingatan atau pikiran anak-anak kita. Jadi bisa melekat di dalam hati mereka kalau kita menyampaikannya atau mengajarkannya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, sebagai orang tua pun kita perlu mengajarkan anak mengenai cuci tangan pakai sabun dengan benar, seperti membersihkan sela jari hingga setiap kuku ya,
dari sela-sela jari ini sampai dengan ke kuku-kuku kita, itu perlu diajarkan terhadap anak-anak kita. Nah, yang terpenting juga tadi di atas sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sisa sabun ini perlu dibersihkan dengan baik, jangan sampai ada yang tersisa di tangan. Jadi jangan tergesa-gesa dalam mencuci atau membilasnya, supaya tidak ada sabun yang tersisa. Jika ada yang tersisa, apalagi anak-anak kita yang masih kecil, nanti sisa-sisa sabun itu bisa termakan atau tertelan. Dengan tangan yang sehat dan bersih, maka anak akan tetap beraktivitas dan berekspresi dengan tenang, sehingga orang tua pun, kita sebagai orang tuanya tidak khawatir lagi terhadap kesehatan anak. Oke, ibu-ibu, sampai di sini bisa dimengerti ya. Jika ibu-ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama mempraktekannya. Kita hari ini akan praktek bagaimana mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar, supaya nanti ibu-ibu juga bisa mengajarkan dan mempraktekannya di rumah terhadap anak-anak ibu. Adit na ya abu dah dengan adit. Oh iya. Nah ini terus iya teh. Jempol kanan kiri, ujung kuku, pergelangan tangan, eta keras sebelah lagi, lalu dibilas yang bersih. Oke, baiklah ibu-ibu semuanya, dari awal saya sudah menjelaskan bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yaitu dengan mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Jadi sudah saya jelaskan dan sudah kita praktekkan bersama. Semoga nanti bisa ibu-ibu praktekkan di rumah secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya, nanti kita akan lanjut di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.